Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagi pada munyah ya. Ustazan doain adik-adik yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh soleha. Kurang kenceng aminnya. Mudah-mudahan bapaknya gajinya nambah, bapaknya istrinya nambah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa baina ma'ruf wa baina munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil anbiya, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kok pada lemes amat ibu-ibu. Udah pada sarapan atau belum? Udah ngopi atau belum? Adik-adik belum pada makan? Ya itu masih dipegang apa makanannya? Yang kompak sekali lagi, kalau pengen dapat syafaat dari Rasulullah, kita akan disebut nama Rasulullah. Bagaimana jawabnya? Sallallahu alaihi. Sekali lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ay kama qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Syahadatul kurama masyaikhuna al-a'izza wa ulama'ana al-ajla. Yang saya ta'zimi, saya banggakan, saya muliakan, dan yang saya hormati para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid wal asatidah. Wabil khusus yang sama kita ta'zimi yang punya wilayah Bapak Ketua RT 03 Al-Mukarram Al-Mu'adzam Bapak RT Abdullah ST. Dan yang juga saya ta'zimi sahabat saya Al-Mukarram Ustadz Muhashir SHI selaku Ketua DKM Masjid Rawdatul Hikmah. Tentunya yang juga sama kita ta'zimi Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Pondok Benda, Lurah Benda Baru Al-Mukarram Bapak Dodi Dores, atau yang mewakili. Hadir nggak Pak Dodi Dores? Ada apa? Dan yang juga sama kita ta'zimi Ketua RW 09 Al-Mukarram Bapak Midin Haryono, para alimil ulama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama kita ta'zimi Bapak RW Aja Wijaya, Bapak Winta, Bapak Pendi Ahmad, Bapak Nur Hadi Malon, Bapak Haji Agus Purnomo Pramono, Bapak Ludi Maulana, dan guru-guru kita yang juga alhamdulillah hadir di malam hari ini. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Iken Al-Syari, Ustadz Ambali Eskom, Ustadz Nahadi Saputra, dan kepada seluruh para tokoh masyarakat, para alimil ulama yang mohon maaf namanya tidak terabsen karena catatannya nggak ada. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus kepada seluruh hadirin hadirat para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya yakin dan husnuzan hadir dan kumpulnya kita malam hari ini insya Allah akan menjadi satu wasilah berkumpulnya kelak kita bersama Rasulullah di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya tanya dulu biar semangat ibu-ibu. Ibu-ibu di sini dari jam berapa tadi? Adik-adik duduk di sini dari jam berapa tadi?
Jam 6. Ibu-ibu dari jam berapa nih? Ngomong-ngomong bedaknya udah pada luntur semua ini. Dari jam berapa, Bu? Boleh saya nyanyi sedikit? Boleh? Biar nggak ngantuk. Mohon izin Kiai, para kasatip. Bu, dari jam berapa duduk sini? Sekian lama. Belum diiringi musik udah nyanyi duluan. Terus nggak, Bu? Terus ramahnya apa nyanyinya? Lanjut. Bukankah telah berjanji kita jumpa di sini semua? Astagfirullahaladzim, udah kenceng salah lagi. Yang nyanyi saya masa datanglah dan dibalik. Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Alhamdulillah. Udah semangat? Udah siap? Mau kemana? Baik, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji, sehat Haji? Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya bisa bermuajahah bersilaturahim. Walaupun awal saya agak terkejut ketika ada panitia datang ke rumah saya. Ada dua anak muda bermaksud untuk mengundang saya peringatan acara Maulid Nabi. Langsung saya japri Ustadz Muhasin, Ustadz antum nggak salah nyari penceramah. Saya bilang kenapa emang Ustadz? Emang nggak ada lagi yang lebih jauh lagi daripada saya. Lagian di perumahan ini, di kompleks ini, di kampung sini sudah terlalu sering dengerin saya ceramah. Saya khawatir pada bosan dengerin saya. Enggak Ustadz, insya Allah enggak. Dan saya lihat di sini masya Allah para guru, para alim ulama kumpul semua di tempat ini. Saya berharap cuma pengen ngalap berkahnya doang. Saya teringat pesan Imam Ali karamallahu wajah dan diperkuat lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan uhibbus sholihin wa nastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kana sawa'un fil bida'ah. Aku cinta kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim malam hari ini, walaupun kita mengakui kita bukan bagian orang yang soleh. La'ali an anana bihimus syafa'ah. Untuk itu kumpulnya kita, hadirnya kita di majelis ilmu bersama orang-orang yang soleh, kita berharap mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya, insya Allah masuk surga bersama kumpulan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu mohon maaf yang hadir di tempat ini, luruskan niat kita, bersihkan hati kita, datang ke tempat ini niatkan hanya karena Allah. Bahkan Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi raka'atin. 1 jam kita duduk di majelis ta'lim itu nilai pahalanya mengalahkan orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Pertanyaan saya tolong dijawab, ibu-ibu yang hadir semua, pernah nggak seumur hidupnya sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Buru-buru. Bapak, coba Pak, ayo saya pengen tahu, ada yang pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Tidak. Pernah? Tidak. Enggak pernah. Sholat yang paling banyak jumlah rakaatnya yang paling pernah kita kerjakan sholat apa Pak? Itu kalau datang bulan suci Ramadan, sholat apa namanya? Tarawih. Itu aja mohon maaf, nggak sedikit di antara kita, bahkan yang hadir di malam hari ini, kalau mau sholat tarawih masuk masjid nggak langsung masuk. Ngapain dulu Ustaz? Lihat di papan pengumuman siapa jadwal imam malam hari ini. Benar nggak Bu? Kalau udah terkenal Masya Allah yang imam malam hari ini, dia nih lama banget kalau ngimamin, kita cari masjid lain yang paling cepat sholat tarawih. Benar apa nggak Pak? Ngaku aja, benar nggak Bu? Saya mau taruhan, coba andai kata di sebelah kita ini ada masjid lagi, di sebelah gang kita ada masjid lagi, Rodotul Hikmah, saya tahu sholat tarawihnya 23 rakaat. Sebelahnya ada masjid cakep baru 11 rakaat. Kira-kira yang rame jamaahnya yang mana? 11. Yang mana Bu? 11 rakaat. Seandainya sama 11 rakaat, yang sebelah juga 11 rakaat. Bedanya yang satu imamnya aki-aki,
udah tua banget baca Fatihah sampai setengah jam. Yang satu imamnya anak muda cepat banget. Kira-kira yang paling banyak jamaahnya yang mana? Yang mana, Bu? Yang paling cepat. Itu aja mohon maaf, kadang-kadang kita masih ngeliat lagi kira-kira imamnya bacaannya panjang apa enggak? Betul nggak, Bu? Walaupun 11 rakaat kalau bacaannya panjang masih kita pilih yang paling pendek bacaannya. Masya Allah. Tapi ternyata dengan berkahnya kita duduk di majelis ilmu 1 jam saja nilai pahalanya mengalahkan orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Ibu udah berapa jam tuh? Kalau 1 jamnya aja ngalahin 1000 rakaat, apalagi sudah berapa jam, Ibu? Udah ada 2 jam, 3 jam udah ada. Berapa ribu rakaat yang sudah kita kumpulkan malam hari ini. Yang kedua, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi ziyaratin. 1 jam duduk di majelis taklim mengalahkan nilai pahalanya orang yang ziarah ke makam para aulia, para syuhada sebanyak 1000 orang. Nggak pernah kita ziarah sampai 1000 wali, belum pernah. Paling banter 9 wali itu aja kaki udah pada gempor semua. Apalagi sampai 1000 wali. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi iyadatil marid. 1 jam duduk di majelis ta'lim mengalahkan pahalanya orang yang nengokin saudaranya yang sedang sakit sebanyak 1000 orang. Ibu pernah, Bu? Temennya langsung ada yang sakit sampai 1000 orang pernah? 100 orang, 10 orang sekaligus pernah? Berat nggak kira-kira, Bu? Butuh modal apa nggak kira-kira? Butuh. Apa modalnya? Minimal kita harus bawa jeruk tuh 2 kilo, bener nggak, Bu? Saya tahu ibu-ibu Rodotul Hikmah rata-rata kalau ada temannya yang sakit bukannya bawa buah, tapi makanin buah orang yang lagi sakit. Ngaku aja, ayo, ada yang begitu. Maka sekali lagi, ayo bersihkan hati kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tanamkan mahabbah kita duduk di majelis ilmu ini. Dikarenakan karena kita cinta kepada Rasulullah, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya rabbal. Apalagi saya bangga, mohon maaf nih Ustadz Nahadi, Ustadz Muhasim, Ustadz Ikin, para guru-guru saya, ini yang tampil anak-anak muda yang jadi panitia. Ini saya kenal dari dulu, Rodotul Hikmah itu paling cakep kalau pengkaderan anak-anak mudanya. Ini boleh dijadikan contoh untuk masjid-masjid yang lain. Tepuk tangan dong buat anak-anak remaja. Kenapa saya ngomong begitu, Pak? Tidak sedikit ada masjid kadang-kadang yang egois pengurusnya. Kenapa egois? Pokoknya anak muda nggak boleh tampil di depan. Apalagi di saf yang paling depan itu khusus pokoknya 70 tahun ke atas. Anak-anak muda nggak boleh tampil. Akhirnya apa? Anak-anak mudanya nggak mau datang ke masjid, yang ada cuma main gitaran doang di pinggir jalan. Bener nggak, Bu? Yang kita prihatin apa? Akhirnya apa? Anak muda sekarang ini mereka malu dengan budaya sendiri. Lagi galau diputusin pacarnya, lagi galau lagi ada masalah, bukannya banyak baca sholawat kayak remaja-remaja Rodotul Hikmah, yang ada malah di pinggir jalan dia nongkrong main gitar, dia nyanyi. So kiss me, hands my phone. Kira-kira ngerti nggak kira-kira ibu-ibu? Sama, saya juga ngerti, Bu. Tapi kalau anak-anak mudanya dibanceng suruh maju ke depan, kaderisasi, kita lihat tuh melalui peringatan acara maulid seperti ini. Tampil anak-anak mudanya main hadroh, kelihatan suaranya yang cakep, yang bacaan Al-Qur'annya cakep, yang baca maulidnya cakep. Dididik ketika datang bulan suci Ramadan, tunjuk jadi imam. Karena apa? Banyak pengurus yang nggak mau nunjuk anak muda. Latih dari mulai sholat raweh. Silahkan buka dalam kitab fikih atau bab hadis manapun, nggak ada bab pemilihan imam itu syaratnya harus orang tua, nggak ada. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian dibingungkan untuk mencari seorang imam di tengah-tengah lingkungan kalian, yang pertama pilihlah, kata Rasulullah, afsahuhum, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, tunjuk untuk jadi imam. Ya, ada yang nanya, Ustaz, di kampung kita ini ada 2 orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya sama. Kebetulan dua-duanya sama-sama gelarnya SQ, sama-sama sarjana Quran. Lalu siapa yang kita tunjuk jadi imam? Kalau sama-sama fasih bacaan Al-Qur'annya di satu kampung ada 2 orang, maka kriteria yang kedua kata Rasulullah apa? A'damuhum, pilihlah yang paling alim di antara mereka, yang paling ngerti urusan agama, yang paling paham tentang fikih, yang paling paham tentang tafsir, tunjuk jadi imam.
Ustadz, kebetulan dua-duanya dari jebolan pesantren yang sama. Lalu siapa yang kita tunjuk untuk jadi seorang imam? Ingat Pak, kalau fasihnya sama, alimnya sama, kriteria yang ketiga kata Rasulullah baru tuh aktsaruhu sinnan, yang paling tua atau yang paling senior di antara mereka. Yang tadi ngomong lagi, Ustadz, itu dua-duanya lahirnya bareng. Terus gimana? Siapa yang kita tunjuk jadi imam? Ingat, kalau alimnya sama, fasihnya sama, kemudian umurnya sama, yang terakhir baru tuh kata Rasulullah awwaluhu hijratan, yang pertama kali tinggal di kampung situ, atau kalau di zaman Nabi yang paling mantep imannya ngikuti jejak Rasul, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tunjuk dia jadi imam. Ustadz, orang kata dua-duanya lahirnya bareng di kampung situ, berarti dua-duanya sudah sama-sama lama tinggal di kampung situ. Lalu siapa yang kita tunjuk jadi imam? Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena dua-duanya layak jadi imam. Berbahagialah kita punya kampung, kita punya masjid, stok imamnya banyak Pak. Kayak di Rodotul Hikmah ini stok imamnya banyak. Ada Ustadz Nahadi, ada Ustadz Muasim, ada Ustadz Ikin, banyak imamnya. Yang repot apa? Kalau masjid cakep, imamnya cuma satu. Yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, sholawatan, baca Quran, mukul beduk, gulung tikar, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Ini prihatin kita Pak. Mana anak mudanya? Kalau anak muda tampil di depan, Masya Allah, kelihatan syiarnya, dan insya Allah masjid kita akan makmur. Maka yang prihatin itu kalau masjidnya cuma satu, akhirnya Masya Allah Pak, begitu sholat maghrib berjamaah, Bilal sudah mengumandangkan azan, udah selesai qomat. Begitu selesai qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai qomat, tengok kanan kiri, imamnya nggak ada. Makmumnya sudah penuh, ada RT sama RW lagi tumben sholat jamaah bareng-bareng. Akhirnya apa? Karena imamnya nggak datang, celingak-celinguk sampai lama nggak ketemu imamnya. Kebetulan di belakang ada makmum yang baru belakang datang, lari terbirit-birit, dia pikir udah ketinggalan sholat. Ternyata satu masjid masih celingak-celinguk nyariin imam. Begitu dia masuk ke dalam masjid, kok kita belum mulai sholatnya, kita lagi nungguin imam tetap kita ini kemana ini? Dia ngomong, oh iya tadi waktu saya mau berangkat ke masjid, saya papasan sama imam tetap kita. Terus kemana? Dia bilang katanya dia lagi bisulan, ngebet banget, lagi mau meletes. Dia takut dipakai buat sholat, malah bisulnya peteh nanti. Makanya dia izin sholat maghrib, nggak ikut sholat berjamaah. Itu Bilal begitu dapat berita imam tetapnya nggak jadi sholat berjamaah, bukannya buru-buru maju ke depan gantiin imam, malah megang speaker dia umumin, jamaah sholat maghrib. Karena berhubung imam tetap kita atu-atunya lagi bisulan, lagi ngebet-ngebetnya, untuk itu saya umumkan maghrib berjamaah kita libur. Gue kira satu masjid RT sama RW lagi uring-uringan, Pak, ini gimana urusannya, masa sholat jamaah libur? Udah gini aja lo kan yang punya wilayah, lo maju dong sebagai seorang pimpinan, maju jadi imam. Aduh jangan gua, bacaan gua kurang fasih, mending lo aja maju. Ya gua ikro kagak tamat. Udah lo aja maju, jangan gua lo aja lo aja lo aja lo aja lo aja lo aja lo aja, sampai Isa dia dorong-dorongan doang. Begitu ada anak muda di pojokan, dia lagi diskusi berdua, dia ngomong sama temennya, bro lo bisa nggak jadi imam? Gue bisa sebenarnya, tapi gue nggak berani. Nah kalau lo, gue berani tapi gue nggak bisa. Yang satu berani nggak bisa, yang satu bisa tapi nggak berani. Tapi mereka akhirnya sepakat, daripada kita nggak jadi sholat berjamaah, mending lo yang modal berani maju jadi imam. Kalau gue betulin lo kalau lo salah. Akur, akhirnya imam yang modal berani maju ke depan. Begitu baca Fatihah lancar Pak. Begitu baca surat dia keder, surat Qul ya ayyuhal kafirun, muter-muter nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم. Muter-muter nggak jelas. Makmum main lihat-lihatan, ini imam mau kemana ini arahnya. Temennya yang tadi ngingetin ayat depannya doang pak. Lakum bu, lakum. Begitu dia ingetin lakum dinukum waladhdallin. Satu masjid kompak begitu dengar waladhdallin tanpa dikomandoin amin semua satu masjid. Begitu selesai amin baru nyadar. Satu rakaat kita aminnya sampai 2 kali. Akhirnya bubar sholatnya, RW sama RT uring-uringan, jangan sampai bubar. Udah RW mau nggak mau lo maju ke depan jadi imam. RW maju jadi imam, namanya imam kepaksa, nggak pernah jadi imam pak. Baca Fatihah mah lancar, begitu baca inna anzalnya dia keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. RT ngerti, hafal surat itu, diingetin sama RT-nya, bukan til. Diingetin akhirnya nyaut tuh RW-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, dia lailatul lagi. Bukan til, bro, tul. RW 2 kali disalahin ngambek pak. Akhirnya dia nengok ke belakang, dia marah-marah sama RT-nya. Lu apa-apaan sih teh? Gua udah ngikutin lu katanya lailatul. Gua ikutin lailatul, lu bilang lailatul. Begitu gue ikutin lailatul, lo bilang lailatul. Ini yang bener mana? Akhirnya sholatnya berantakan gara-gara mikirin tuh lamatil doang. Na'udzubillahi min. Makanya sekali lagi, ayo kader anak-anak muda kita, apalagi di sini ada anak-anak ini yang luar biasa nih. Adik-adik pada pintar baca Quran gak nih? Gak bisa. Pintar. Ustadzan boleh ngetes gak? Dikit aja, boleh? Kasih bangga orang tua kalian malam hari ini. Setuju gak pak? Yuk. Pokoknya tenang aja, dijamin kalian pasti bisa. Yuk lanjutin surat yang Ustadzan baca sampai selesai, setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tepuk tangan buat anak-anak kita, luar biasa. Ibu, bapak yang merasa punya anak di depan tadi, pinter lanjutin baca Al-Qur'annya, bangga apa enggak? Bangga. Ibu bangga enggak bu? Bangga. Saya buktiin sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjangan dikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi tepuk tangan, masya Allah. 2 kali bisa semuanya. Sekarang giliran kalau ibu-ibunya dites, kalian setuju? Setuju? Cius? Ini apa? Setuju aja atau setuju banget? Syaratnya kalau ibu kalian nggak bisa ngelanjutin, kalian surakin aja bareng-bareng. Setuju? Ayo ibu, tolong lanjutkan ayat yang saya baca. Jangan pura-pura nunduk. Ayo liatin saya. Ini jangan sampai kalah sama anak-anaknya bu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Ya, surakin 1, 2, 3. Rasain lu disurakin. Suruh lanjutin malah bilang Allah. Ayo lagi bu, ini gampang, tenang aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya sama aja. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aduh ampun, kalah sama anaknya. Sekali lagi nak, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat bu, anaknya jago ngelanjutin. Inna a'tainakal kautsar. Tangan pak boleh, luar biasa ya.
Masa nggak bisa? Anak-anaknya aja pada bisa, gimana sih Bu? Hah? Udah sekarang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Allah. 1, 2, 3. Ayo sekarang giliran ke kiri, matanya ke kiri semua. Ayo bawa bapaknya. Ini syaratnya kalau nggak bisa ngelanjutin, kalian nyurakinya lebih keras lagi, setuju? Ini yang kalingan sosial awas ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ustaz bikin diam. Allah lagi 1, 2, 3. Saya mau tanya, itu tadi surat apa Pak? Itu tiap malam Jumat kita baca apa? Surah Al-Kahfi. Sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak gabung. Kalau ini nggak bisa kebangetan juga, mendingan pulang aja, kita bubar dah. Ini surat tiap malam Jumat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Semua. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 1, 2, 3. Giliran surat Yasin, tapi alhamdulillah walaupun surat Yasin masih apal ya Bu ya. Bu, masih semangat nggak? Ayo kita nyanyi bareng-bareng, setuju? Kita sholawatan bareng-bareng, setuju? Oke, Dominic Band. Ini mana nih orang-orang ini? Ini saya perkenalkan dulu satu-satu. Mau dikenalin apa enggak? Mau dikenalin apa enggak? Ini kebetulan masih single semua ini. Main keyboardnya saya bilang masih single, percaya nggak Bu? Ternyata lu bukan tampang bujang bro. Ini yang main gitar namanya siapa? Namanya sama dengan saya, Aan, cuma bedanya belakangnya ada G-nya. Siapa namanya? Aang. Bilang hai Aang gitu. Jangan Aang, Bang Aang gitu. Yuk 1, 2, 3. Jawabnya gimana bro? Ini pemain gitar kita, kemudian pemain keyboard saya namanya Bung Rofiansyah. Kebetulan kemarin waktu pas COVID pandemi saya bikin lagu berdua sama pemain keyboard saya nih. Ibu udah pernah dengar lagu religi saya belum? Ya kasihan deh lu. Judulnya apa Bang? Muhasabah diri. Muhasabah diri, ini penciptanya, kita bikin bareng-bareng. Tepuk tangan buat Bang Rofiansyah. Luar biasa. Status double single. Lu jangan bilang single di sini ya. Oke, sekarang pemain drum saya namanya siapa nih? Leo. Yang kenceng apa? Leo siapa namanya panjangnya? Leo Marvelio. Oke, Leo masih single atau masih ketawa? Tepuk tangan buat Leo. Sekali lagi sapa, hai Bang Leo. Hai gitu dong. Yang terakhir pemain bass kita namanya siapa? Erli. Siapa lagi?